Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan memasang LED sorot L4Z yang ini LED-nya, dan LED sorot ini saya beli di toko online, harganya itu 240.000 ya. Jadi 240.000 itu sudah dapat sepasang LED sorotnya, kemudian sepasang mika kuningnya. Jadi LED sorot ini untuk warnanya itu sebenarnya putih, tapi kita bisa mengubah warnanya itu warna sorot cahaya itu warna kuning dengan memasang mikanya ini ke bagian depan pada LED sorotnya. Dan pada video sebelumnya saya sudah ulas LED sorot ini bagaimana detail-detailnya, kemudian untuk konsumsi dayanya itu 20 watt untuk satu LED-nya ini. Jadi kalau total 2 saya pasang 40 watt ya, dan perlu menggunakan relay. Saya akan pasang di motor dan saya pasang menggunakan relay. Rekomendasi sangat perlu sekali menggunakan relay agar LED sorotnya itu bisa maksimal hasil cahayanya dan tidak mengganggu kelistrikan lainnya pada motor. Jadi saya sarankan menggunakan relay. Dan LED sorot ini saya beli di toko online 280.000. Sudah dapat sepasang LED sorot dan mikanya. Kemudian kita juga dapat soket kabelnya yang waterproof. Jarang-jarang ya ada LED sorot dengan dilengkapi soket kabel yang waterproof seperti ini. Nantinya ini dipasang pada bagian soket di LED sorotnya di sini. Nah, jadi ini sudah dapat sepasang. Kemudian saya dapat juga kunci L, baut, mur, dan ringnya sudah dilengkapi. Juga bracketnya yang sudah terpasang di sini. Ini bracketnya sudah saya pasang di bagian LED sorotnya. Jadi pemasangannya seperti ini, simple ya. L4Z. Bahan-bahan yang saya butuhkan seperti relay, tadi saya perlukan relay ya. Nah, relaynya sebenarnya yang 4 kaki saja, cuman di sini saya cuma punya yang 5 kaki, tapi 5 kaki juga bisa digunain. Cuman nanti bagian kaki tengah ini nggak dipakai, cuma 4 kaki. Di bawah kaki relay ada nomor ya. Nah, di sini ada nomor 30, 85, 86, dan 87. Nantinya ke 85 ini ke ground atau masa bodi pada motor. 86 ini ke kontrol nyalanya yang akan disambung ke saklar. Ini saklarnya sudah saya siapin. Dan dari saklar ke arus nyalanya yang positif, bisa ambil di ACC kotak ataupun di kabel lainnya yang menyala positif pada saat kontak dinyalain. Kemudian yang 87, kaki 87 ke positif lampu sorotnya yang kabel warna merah ini. Nah, yang hitam nanti itu ke ground atau negatif kaki atau masa bodi pada motor. Kemudian kaki kiri yang 30 itu ke spring. Jadi saya sudah siapin spring juga dan dilengkapi dengan ini ruman sekring, sudah dilengkapi dengan sekring 25 ampere. Untuk sekringnya minimal 15 ampere. Sebenarnya bagusnya 20 ampere ya. 25 ampere ini terlalu besar. Minimal yang 15 ampere dan maksimal 25 ampere. Ini ruman sekring dan sekringnya sudah saya siapin. Nah, tadi saya bilang ya, kaki nomor 30 itu ke sekring, dan dari sekring ke positif aki, kepala positif akinya. Lalu saya sudah nyiapin untuk saklarnya ini. Saklarnya yang model on off. Kalau untuk saklar kita bisa gunain saklar model lainnya seperti model ini ya, model toggle yang ini. Nah, yang on off ya, on dan off. Atau yang seperti ini juga bisa, yang petak seperti ini. Cuman ini kan tiga jalur ya, atau 3 kaki nih. Sebenarnya yang on off, kalau ini kan on off on. Yang seperti bentuk seperti ini juga bisa, atau yang seperti ini juga bisa. Nah, saklar on off ya. Atau yang saklar seperti ini bisa kalian beli juga di toko online, di toko spare part atau aksesoris motor juga banyak. Saklar seperti ini kita bisa pasang di bracket spion pada motor, cuman nggak pas juga nanti saya pasang di bracket spion motor karena terhalang pada batok kepala pada motornya ya. Jadi ini nggak bisa, saya harus pakai yang model seperti ini. Nanti saya tanam di bagian bodi belakang kepala motornya, jadi harus saya bolong ya, itu sesuai selera dan sesuai kreasi sendiri untuk penggunaan saklarnya. Nah, di sini saya sudah siapin untuk sekun bulat seperti ini, yang nantinya yang satu akan ambil di ground atau di negatif aki, atau bisa ambil di baut pada motor yang menyatu ke masa bodi pada motor, dan satu lagi ke positif aki, kepala positif aki langsung.
Kalau nggak gunain ini sih bisa ya, cuman ya bagusnya pakai ini. Kalau nggak pakai ini kita bisa lilit saja, cuman kalau bisa sih pakai skun bulat seperti ini untuk penyambungan ke kepala positif akinya dan di bautnya. Oke. Nah, di sini satu hal lagi, saya perlu bracket. Nah, nantinya kalau bracket ini kita bisa sesuaikan sesuai kreasi sendiri. Saya pakai bracket Z yang diletakkan di spion motor. Cuman nanti nggak saya pasang di spion motor, saya juga pakai ini. Tapi saya ambil di baut lainnya, nanti saya tunjukkan pada video ini juga. Nah, ini saya beli di toko online juga ya. Lalu saya siapin untuk kabel-kabelnya, kabel seperti ini karena nanti perlu juga ya. Dan kabelnya dengan serabut minimal 0,5 mili ya. Nah, ini bahan-bahan seperti ini kalian bisa cari di toko online ataupun di toko-toko spare part mobil, motor, aksesoris motor, mobil juga bisa, di toko listrik juga ada. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara pemasangannya di motor, lalu kita nanti juga lihat hasil outputnya pada malam hari di video ini. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti video ini. Jadi kan LED sorotnya saya akan pasang di motor Honda Beat Fi, cuma nanti pemasangan yang saya lakukan ini bisa diaplikasikan ke motor-motor lainnya. Caranya sama, skema kabelnya. Nah, nantinya kalau untuk penempatannya kalian bisa sesuaikan sesuai kreasi kalian sendiri ya, bagaimana cara penempatannya. Dan nanti saya tempatkan di bagian sini seperti ini, nanti kiri kanan. Atau di motor kalian itu punya crossbar yang itu besi yang untuk menyangga LED sorot atau lampu tambahan pada motor juga bisa. Atau pakai bracket yang saya pakai ini yang lebih minim biaya. Jadi ini sebenarnya diletakkan pada bracket spion, khusus di spion ya, untuk di penyangga spion seperti ini. Cuman kalau pasang seperti ini kan dia agak tinggi jadinya. Nah, kiri kanan. Tapi saya akan meletakkan agak ke bawah posisinya, dan bautnya itu saya ambil di baut ini, baut handle rem di sini. Jadi nanti peletakannya seperti ini, dan di sini saya letakkan LED sorotnya kiri kanan. Yang di sini saya ambil di baut handle rem juga di sini untuk pemasangannya. Nah, bracket seperti ini kalian bisa cari ya di toko online. Kalau bisa saya sertakan nanti di deskripsi video link pembelian bracket seperti ini ya. Nggak mahal, Rp4.000 satunya. Jadi kalau di total 2 Rp8.000. Jadi ini lebih minim biaya lagi ya kalau menggunakan bracket seperti ini, atau sesuai kreasi kalian sendiri untuk letakkan LED sorotnya gimana ya. Nah, jadi di sini bodi-bodi atau panel pada motor ini sudah saya lepas. Itu dia yang bodi depan, kemudian bagian panel bawah sudah saya lepas, kemudian batok kepala bagian atas sudah saya lepas yang depan. Untuk pemasangan LED sorot yang akan saya lakukan ini.
Oke, jadi di sini untuk pemasangan kabel LED sorot L4Z-nya sudah selesai saya kerjakan, dan ini tinggal nantinya dipasang-pasang lagi body dan cover-covernya. Oke, pertama saya akan jelaskan di sini LED sorotnya saya rekatkan menggunakan bracket Z, dan untuk pengambilan bautnya saya ambil di baut handle rem di sini kiri kanan ya. Seperti ini, dan kabelnya saya selipkan ke sini. Dan ini nanti pas pemasangan batok kepala depannya masih bisa dipasang, LED sorotnya nggak ganggu ya. Yang bagian kiri sudah juga, kalau bagian kiri sama, tapi walaupun seperti itu nanti tinggal kita setting. Ini bisa setting kiri kanan, atas bawah. Nanti kita setting pas setelah pemasangan semuanya. Nah, ini kabel sudah saya selipkan ke sini, kemudian di sini saya ikat menggunakan isolasi kiri kanan. Nah, sini ini untuk soketnya juga sudah saya pasang dua-duanya, dan kabel positif negatif warna hitam merahnya ini, hitam ke hitam, merah ke merah, dua-duanya saya sambungkan. Kemudian yang warna hitam atau negatifnya itu saya sambung ke kaki relay nomor 85. Yang ini ada dua cabang ya, 85 yang ada dua cabang ini, kaki relay nomor 85. Ini satu kabel dari negatif lampu LED sorotnya, satu kabel ini ke masa bodi pada motor atau negatif aki. Ini saya ambil di baut sini karena dia nyatu ke masa bodi dan nyatu ke negatif aki. Kalau misalnya ragu, langsung bisa ambil di negatif aki ini. Oke, jadi untuk positifnya dari LED sorot yang kabel warna merah, ini dia kabel warna merahnya ya. Ini saya sambung ke kaki relay nomor 30. Sebenarnya 30 ataupun ke 87 bisa, tapi saya bisa ambil juga ke 30, bisa di random yang mananya. Saya ambil di kaki relay nomor 30 dari positif LED sorotnya seperti ini. Lalu kaki relay nomor 86 ke saklar. Nah, saklarnya saya letakkan di sini. Ini saklarnya on off seperti ini. Jadi untuk nyalainnya kita harus menyalakan kontak, kemudian mesin hidup ataupun nggak hidup ya. Lalu ini di on kan, atau bisa dinyalakan di sini. Nah, dari kaki saklar ini ada dua, boleh di random yang mananya saja. Satunya ini disambung ke kunci kontak. Nah, kunci kontaknya saya ambil di bagian kabel rem. Ya, rem sebelah kiri. Yang kanan juga boleh, kiri juga boleh. Yang penting dia kabel yang menyala pada saat kunci kontak on. Bisa diambil di kabel speedo ataupun di kabel langsung di kabel kunci kontak juga bisa. Asalkan arusnya DC ya, DC bukan yang AC. Nah, kalau untuk ngambilnya, kalau yang bagian ini kan ada kabel yang nyatu ke handle rem nih. Ini untuk switchnya, switch rem, dan ini juga switch rem. Karena di sini dekat karena tombol saklarnya dekat di sini, maka saya ambil yang sebelah kiri yang kabel warna hitam. Kalau mau di motor Honda ya, dia kabelnya satu, ada yang input dan output. Yang kabel hitam input, yang kabel warna hijau strip kuning ini output. Nah, untuk mengetahuinya kalau di motor-motor lain kalian gunakan tes pen DC, dia harusnya menyala pada saat kunci kontak on. Atau kalian bisa random dulu mana yang diambil. Kalau nggak nyala dan nyalanya pas kalian ditekan, berarti kalian pindah ke kabel lainnya. Seperti itu. Dan ini saya rekatkan seperti ini saja tanpa mencolok kabel aslinya. Seperti itu. Kemudian dari saklar satunya lagi saya sambung ke kaki relay nomor 86. Yang ini dia kabelnya, kaki relay nomor 86. Nih. Nah, kaki relay kalau misalnya pakai relay 5 kaki seperti saya ini, yang satu kaki tengahnya kan nggak dipakai nih. Ini dibiarin aja, kalau bisa ditutup isolasi ya. Nanti saya tutup. Nah, kaki relay nomor 87 saya sambung ke sekring. Ini sekring dan ruman sekring. Kemudian dari sekring ini saya tujukan ke bawah untuk menuju ke positif aki. Saya selipkan ke sini, kemudian saya selipkan lagi dari sini hingga dia menuju ke positif aki. Ini saya tambahin skun, kalau nggak ada skun bisa dililit, cuman harus hati-hati dan harus rapi ya. Seperti ini. Oke, jadi di sini pemasangan semuanya sudah selesai. Sekarang saya pasang bodinya dan kita lihat hasil cahayanya di malam hari dan bagaimana sorotannya. Ini sudah saya tambahkan cover nih. Kita bisa lepas ini covernya. Kalau misalnya pakai cover warnanya kuning, kalau nggak pakai cover warnanya putih. Covernya bisa dilepas, dia bahannya karet ya. Bahan ininya karet, cuman kalau mikanya ini plastik pun bisa tahan panas dan nggak masalah karena produsen lampu pastinya sudah memperhitungkan hal tersebut. Untuk LED chip pada LED sorot L4Z ini menggunakan
emitter Cree. Di sini ada 4 pitch. Satu pitchnya mungkin 5 watt karena totalnya 20 watt satu lampunya. 40 watt dan wajib menggunakan relay. Jadi kalau masih bingung untuk skema arahan kabel pemasangan LED sorot seperti ini, saya sudah siapin gambar skemanya biar nggak bingung. Simak gambar skema berikut ini. Nah, kalau kalian merasa untuk pemasangan atau merangkai relay terlalu ribet ya, ada cara lain biar lebih simpel. Kalian gunakan relay klakson, jadi kalian nggak perlu lagi rakit relaynya. Kalian gunakan relay klakson untuk menggunakan LED sorot ini pakai relay klakson, itu bisa ya, masih bisa, karena kalau relay klakson kan sudah ada skunnya, kemudian relay, kaki relay juga sekeringnya, jadi tinggal pasang. Mungkin kalau untuk penambahannya, kalau misal kurang panjang, tinggal panjangin aja kabelnya. Nah, untuk pemasangan yang saya lakukan sama halnya dengan LED sorot lainnya, asalkan dia 2 kabel atau 1 mode. Ini kan 1 mode, nggak bisa high beam atau low beam, cuma matang seperti itu saja. Itu bisa digunakan cara pemasangan ini ke LED sorot lainnya, walaupun LED sorot yang dipasang bukan seperti ini. Oke, jadi pemasangan bodi sudah selesai, pemasangan LED sorot L4Z nya juga sudah selesai. Jadi di sini untuk menyalakannya pastinya kontak on atau mesin menyala ya, karena 40 watt sebaiknya dinyalakan saat mesin menyala biar nggak buat tekor ya. Kalau misalnya kontak on tapi mesin nggak nyala, ini dinyalain ya, itu yang buat tekor ya. Oke, untuk menyalakannya kita bisa lewat saklar yang saya tambahin ini tadi. Ini posisi mesin menyala atau kontak on, tinggal kita pencet. Nah, dia menyala langsung ya. Ini covernya saya pakaiin dan dia warnanya kuning, cuman kalau kelihatannya dia nggak terlalu kuning sih, agak kehijauan, dan hasil outputnya seperti ini ya, agak getar ya. Getarnya bukan karena pada bracket, karena bodi pada motor ini bergetar, makanya bracket dan LED-nya juga ikut bergetar. Cuman ini lumayan loh nambahin nih. Ini saya matiin, ini nyala, ini mati. Nah, di sini saya pakai headlampnya pakai biled Fahid E10 ya, segini terangnya. Kalau saya tambahin LED sorotnya segini, ini sudah saya set ya untuk ketinggian dan kemiringannya. Nah, misalnya kalau saya buka untuk cover mika warna kuningnya ini biar dia jadinya putih ya, ini saya lepas. Ngelepasinnya kita tinggal tarik. Cuman kalau misalnya dipakai di jalan menggunakan mika ini, dia nggak gampang lepas ya, karena dia sangat mengikat kuat. Oke, ini sudah saya lepas, dan saat saya nyalainnya, dan kalau dia nyala itu dia putih ya, tadi kuning sekarang putih, dan penampakan dari depannya seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Lalu untuk hasil outputnya seperti ini. Ini hasil outputnya kalau saya nyalain headlampnya seperti ini. Ini LED sorotnya, cuman dia nambah loh, nambah penerangannya. Simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Oke, jadi sekarang saya coba uji tes hasil cahayanya di malam ini ya. Dan yang nyala ini hanya headlamp pada motor ini yang menggunakan biled Fahid E10 dengan cahayanya seperti ini ya. Oke, coba saya ratakan dulu posisinya. Nah, ini posisinya udah rata nih ya. Nah, seperti ini jadinya. Ini cahaya dari biled Fahid E10 nya seperti ini. Saat saya nyalain LED sorot yang sudah saya pasang, dan LED sorot ini kalau terpasang seperti ini dia nggak ada yang mentok ya, nih nggak ada mentok, walaupun ini stangnya dibelokin patah. Oke, jadi ini sudah aman, dan saya lihat untuk hasil cahayanya. Ini saya matiin dulu untuk headlampnya ya, dan saya nyalain untuk LED sorotnya seperti ini terangnya. Ini kalau terangnya kalah ya, Fahid E10 jadi kalah nih. Untuk konsumsi dayanya pun ya tergolong sama. Kalau Fahid E10 ini kan dia satu di headlampnya. Kalau ini kan LED sorotnya 20 watt, jadi 40 watt. Fahid E10 juga 40 wattan lah. Cuman kalau terangnya kalian bisa lihat ini agak ke kuning-kuningan.
karena dia kalau nggak salah ini warna temperaturnya tuh 5700 Kelvin lah. Dan saya coba nyalain LED sorotnya seperti ini. Saya matiin headlampnya dan LED sorotnya sangat jauh nih nyorotnya. Ini masih bisa saya setting dari sini ya, agak tinggi nih saya buat. Nah kalau dipakai sih bagusnya pada saat di jalanan yang gelap dan sepi ya, bagusnya ya. Ini bagus nih, lihat nih, sorotannya pun sangat jauh nih. Saya matiin untuk LED sorotnya ya. Saya nyalain headlampnya. Saya high dim. Ini segitu ya. Saya nyalain LED sorotnya, jadi nambah. Jadi beneran nambah nih. Saya matiin headlampnya ya. Headlampnya mati, LED sorotnya nyala. Saya coba agak ke bawahin. Ini seperti ini. Pada saat saya matiin LED sorotnya, saya nyalain headlampnya ya. Nah seperti ini, pada saat LED sorotnya nyala, dia nambah banget. Luar biasa ya terangnya. Mantap nih kalau untuk penambahan cahaya atau lampu di kendaraan seperti di motor ini. Nih nyala, mati. Jadi bisa saya nyalain dan saya matiin lewat saklar yang udah saya tambahin tadi, dan dia nggak tekor ya. Di sini 12 volt. Pada saat headlamp menyala, saya matiin headlamp, saya nyalain LED sorotnya. Dia nggak tekor, masih stabil. Masih stabil sih ini, seperti kalau di motor ini masih stabil. Saya nyalain headlampnya dan dia masih stabil. Oke lah, 11 sampai 56. Karena ini pada saat berhenti ya, mesin nyala berhenti. Kalau saat saya gas ini agak naik nih, naik 12 volt ke atas. Jadi ini masih aman untuk di motor. Nah ini kan LED sorotnya tanpa mika kuningnya ya. Saya lepas mika kuningnya, coba saya pasang mika kuningnya. Kalau untuk warna kuningnya gimana nih? Oke, jadi mika kuningnya sudah saya pasang di sini dua-duanya. Untuk memasangnya simple ya, cuma meletakkan sini ya, pasang sini, dan dia nggak mudah copot sih. Ini warna kuningnya seperti ini. Saya matiin ya. Saya nyalain lagi. Saya nyalain untuk headlamp. Saya matiin LED sorotnya, lampnya. Wow, luar biasa ya. Nambah banget nih terangnya. Kalau misalnya headlampnya mati ya, kuningnya aja dipakai seperti ini nih. Nah untuk warna kuningnya pun dia nggak terlalu kuning ya, agak kehijauan sih. Ya karena lihat nih agak kehijauan. Saya coba matiin ya. Saya nyalain headlampnya ya. Kemudian saya matiin untuk LED sorotnya. Nah kalau headlampnya seperti ini terangnya, agak kurang. Misalnya kan kalau bisa kita tambah seperti ini yang warna kuning ini. Memang sih campur, cuman ini bisa lah untuk terang-terangan di jalan pada malam hari ini. Luar biasa ya, mantap ya. Kalau menurut saya sih oke nih. Saya matiin headlampnya ya. Nih saya matiin headlampnya. Saya nyalain, saya lampu jauhkan nih. Oke, tapi kalau misalnya headlampnya putih, bagusnya warnanya sih putih ya. Ini kalau lepasin tinggal ini ditarik nih mikanya nih. Udah saya tarik nih. Jadi dia warnanya putih kuning. Sebelahnya belum saya lepas. Oke, udah saya lepas dua-duanya ya. Kalau menurut saya sih bagusnya ini kalau headlampnya putih ya putih ya. Kalau misalnya headlampnya itu halogen biasa yang kuning ya bagus yang kuning tadi. Nah kalau yang putih ini dia lebih mantap nih kalau dinyalain pertama headlampnya. Nih. Dan kalau headlampnya kan nggak terlalu putih ya, cuman masih dapat lah. Ini mati, ini nyala. Saya matiin LED sorotnya gini nih. Saya nyalain. Ini mantap ya. Ini kalian lihat untuk hasil cahayanya luar biasa ya. Keren. Terang banget nih loh. Ini sorotnya pun jauh. Ini pun LED sorotnya saya agak rendahin. Kalau saya jauh tinggiin sedikit nih. Seperti ini nih. Oke, saya matiin headlampnya ya. Nah, sorotnya jauh sekali. Emang silau sih. Bagusnya ini dipakai pada saat jalanan sepi. Ini silau banget. Oke sobat, mungkin begitu saja video saya kali ini ya tentang link pembelian LED sorot L4Z ini. Silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertain untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya.
Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.